Selamat siang teman-teman semua, rekan sejawat, dan juga Bapak Ibu yang sudah hadir di acara webinar kita pada hari ini. Hari ini saya lumayan dikasih judul yang lumayan panjang ya. Jadi karena judulnya panjang, kenapa sih kita perlu suplemen? Terus kemudian suplemen apa yang memang bagus, cara pilihnya bagaimana ya. Jadi saya singkat biar lebih gampang, biar ingat gitu ya apa yang saya bicarakan hari ini. Jadi saya kasih nama Healthy Body with the Right Supplement ya supaya kita mau tetap lebih sehatnya bagaimana, kemudian suplemen apa sih yang perlu kita minum setiap hari ya. Baik, izinkan saya untuk share screen dulu. Oh, salah sebentar ya. Oke. Baik, jadi topik saya pada hari ini adalah healthy body with the right supplement ya. Jadi gimana sih caranya kita supaya bisa dapatkan suplemen yang baik, kemudian apa saja yang harus diminum ya. Nah, sebelum saya masuk ke topik utama, saya mau kasih sedikit clue dulu ya, bukan clue sebenarnya, lebih ke arah reminder ya. Reminder sebenarnya apa sih perbedaan dari yang kita lakukan teman-teman dokter dulu waktu belajar di kuliah kok sekarang ilmunya sudah berkembang lebih jauh lagi gitu ya. Jadi ini sering banget, sudah sering kita kupas, kita bahas bersama di grup perbedaan antara konvensional medicine dengan functional medicine ya. Nah, pada saat kita masuk ke kuliah kedokteran, di kuliah kedokteran ini diajarin bagaimana kita bekerja ya, patofisiologi tubuh juga bagaimana gitu ya. Jadi kalau konvensional medicine itu lebih ke arah fokusnya adalah di penyakit ya. Sedangkan kalau di functional medicine itu kita justru fokusnya bukan ke penyakit, tapi fokusnya adalah ke kesehatan ya. Kalau di konvensional itu hanya terpusat pada dokternya, bagaimana dokternya memberikan terapi, bagaimana dokternya menangani suatu kasus tertentu ya. Tetapi kalau di functional medicine kita melihat kita center utamanya adalah kepada pasien ya. Karena kenapa? Karena ternyata tubuh itu unik ya, tidak bisa digeneralisata. Jadi memang kita harus menganalisa pasien per pasien ya, tidak bisa diambil semuanya rata. Nah, pada saat konvensional medicine ini menekan gejala dengan obat-obatan, kita di fungsional justru mencari akar masalah untuk mengobati atau untuk menghilangkan, mengurangi gejala yang timbul ya. Nah, dengan kita mencari akar masalah, apa yang menyebabkan pasien tersebut datang dengan keluhan tertentu ke kita, kita cari ini akar masalahnya apa. Karena begitu kita menyentuh akar masalah, gejala-gejala yang lain, simptom-simptom lain yang mungkin dia rasakan itu bisa akan sangat terbantu ya. Nah, kalau konvensional itu obat-obatannya mungkin nanti hitungannya akan termasuk mahal ya, tetapi kalau di functional medicine itu kita berusaha mencari bagaimana seefektif mungkin uang yang kita keluarkan untuk pengobatannya ya. Nah, jadi kalau di konvensional early detection of disease, justru kita akan berusaha mencari pencegahannya bagaimana supaya penyakitnya tidak keluar ya. Jadi kita ini benar-benar melakukan personalized medicine. Kita nggak memperlakukan setiap orang sama. Justru karena di personalized medicine ini kita akan mengkombinasi. Semuanya kita kombinasi dari pemeriksaan lab, dari lifestyle-nya, dari mental health-nya si pasien tersebut ya. Nah, makanya kenapa sesi konsultasi di functional medicine biasanya lumayan memakan waktu. Karena kita nanyanya itu benar-benar from head to toe ya. Banyak sekali yang kita tanya karena kita mau tahu ini pasien di depan saya ini sebenarnya reaksi masalahnya apa, reaksi tubuhnya bagaimana ya. Jadi kita benar-benar satu persatu kita tanya ya. Nah, ini sebagai refreshing saja ya, teman-teman, karena ini kita di grup fungsional, jadi kita juga selalu berusaha mengingatkan fungsional itu kerjanya seperti apa ya. Nah, masuk ke dalam topik, gimana sih topiknya tentang
kok suplemen kontroversialnya ada, apakah perlu atau tidak ya. Nah, ini saya punya buku ini ya. Ini bukunya nggak kelihatan ya. Baik. Nah, bukunya ini adalah The Supplement Pyramid ya. Saya dapat buku ini waktu saya training di US 1 bulan ya. Saya punya buku ini di tahun 2017 ya. Jadi buku ini dia itu ngajarin. Jadi pertama kali saya memperdalam tentang ilmu tentang suplemen, obat-obatan, dasar-dasar apa yang bagus itu justru dari buku ini ya. Buku ini kalau beli di Amazon itu harganya sekitar 16 US. Jadi mungkin sekarang mungkin sekitar 500 ribuan ya. Dan ini dibikin oleh Dr. Michael Smith ya. Jadi Dr. Michael Smith ini dia ini adalah saintis senior ya yang mengembangkan produk suplemen yang bernama Life Extension ya. Jadi ini bukunya lumayan tebal nih teman-teman, ada sekitar 300 halaman ya. Nah, 300 halaman ini dia itu ngasih tahu bagaimana caranya membuat personalized suplemen regimen ya dan bagaimana caranya mengidentifikasi suplemen yang kita beli itu kualitasnya sudah bagus atau tidak. Jangan tergiur harga murah seperti tadi yang Dokter Widya bilang. Ah, yang penting cuma sehari sekali, harganya murah. Oh, ternyata tidak sesederhana itu. Ya, jadi ya, itu adalah sesuatu yang harus kita pelajari. Karena kan kalau di pasaran kan merek banyak sekali ya, yang baru-baru, yang keluar. Nah, kita harus lakukan personal research ya untuk menemukan high quality supplements yang kira-kira cocok, yang baik untuk tubuh kita seperti apa ya. Dan di sini juga ada case study-nya. Case study bagaimana caranya build personal regimen dan juga tes-tes laboratorium apa aja yang bisa dikerjakan ya. Jadi buku ini kalau teman-teman mau beli silakan nanti bisa googling ya The Supplement Pyramid. Ini kalau pengalaman saya sangat membantu untuk pengembangan ilmu kita, sangat membantu untuk memberikan masukan suplemen kepada keluarga, kepada teman-teman, bahkan kepada pasien ya. Nah, sekarang kita bahas ya buku ini. Nah, jadi di dalam buku ini diterangkan 3 macam suplemen piramid. Ada levelnya ternyata. Jadi nggak sembarangan kita minum suplemen ya. Kenapa kok si A sama si B beda gitu ya? Nah, ternyata untuk mencapai level yang baik supaya tubuh kita tahan badai, apalagi ini ada pandemi katanya nih bakalan ada pandemi segala macam gitu ya. Nah, tetapi kita terbukti ya kita termasuk orang yang bertahan yang survive dari serangan pandemi yang kemarin ya. Nah, tidak sakit, tetap bisa berkarya ya, kemudian mental health-nya juga tetap bagus ya. Nah, ternyata untuk mendapatkan atau untuk memilih suplemen yang baik itu ada 3 tingkatan teman-teman ya. Mulai dari tingkatan dasar dulu atau yang dikasih nama foundation level. Setelah foundation baru masuk ke personalisasi dan yang terakhir nih the top dari piramid itu adalah optimalnya seperti apa ya. Nah, fondasi nanti kita akan bahas satu persatu. Fondasi itu masuknya apa sih? Nah, kalau fondasi ini suplemen yang memang diperlukan sebagai dasar yang kuat ya. Ibaratnya gini, ibaratnya kita mau bangun rumah ya. Kalau bangun rumahnya di tanah bekas rawa-rawa, langsung naik tiang pancang, pasti jeblos kan? Nah, tetapi kalau kita bangun rumahnya di atas biarpun tanahnya rawa, tetapi dasarnya, lantainya, pondasinya kita bikin kokoh, mau kayak apa juga rumahnya tetap akan bertahan. Nah, jadi suplemen itu selalu harus dimulai dari yang foundation level dulu. Karena untuk apa? Karena ini adalah tubuh kita nih perlunya seperti apa ya. Nah, setelah fondasinya bagus, dasarnya kuat, baru kita naik ke personalization level. Nah, suplemen ini yang dikaitkan dengan penyakit yang ada, penyakit yang kemungkinan timbul atau kondisi kesehatan pada saat tertentu ya. Setelah 2 ini oke, baru deh kita menyentuh level yang paling tinggi nih. Tadi udah disentil sedikit tuh sama Dokter Widya tentang NAD ya. Nanti kita bahas ya. Nah, kita masuk, kita bedah ya satu persatu supaya kita dapat insight yang lebih bagus lagi. Nah, ini saya mau kasih anekdot sedikit ya. Kan kalau dulu, saya sering dengar nih teman-teman, nggak perlu minum suplemen dari makanan aja udah cukup
Ya, nah tapi ternyata kok nggak begitu sekarang ini ya. Kenapa ya? Nah ini saya kasih anekdot ya. Ini gambar ini pun saya dapat dari buku tersebut ya, dari personalisasi dari suplemen piramid ya. Nah kalau kita bandingkan ya teman-teman, ini penelitian waktu tahun 1957. Ayam, semua suka ayam. Kita pun makan ayam ya. Tapi kalau dilihat ayam tahun 1957 sama ayam yang sekarang bedanya tuh sudah luar biasa ya. Yang waktu tahun 57 tuh ayamnya ini masih apa ya? Istilahnya apa sih ini apa namanya pitik ayam gitu ya anak ayam nih. Anak ayam ini dia perlu dia hanya 34 gram beratnya ya dan dia baru bisa menetas setelah 7 hari ya. Nah, tetapi di tahun 78 ini yang dari 34 gram sudah membesar menjadi 42 gram. Ya, bahkan di tahun 2005 ya, ayam yang baru menetas aja itu udah kan dapat vaksinasi supaya tetap bagus ya, kemudian juga ada manipulasi pakan dan lain-lain. Beratnya naik 10 gram ya. Ini perbandingan antara 1957 dengan 2005. Nah, kita lihat ayam yang usianya 28 hari, ya. Waktu tahun 57, ayam yang usianya 28 hari itu beratnya cuma 300 graman. Tahun 78 udah dua kalinya. Bahkan di tahun 2005 itu naiknya sudah 6 kali, udah sampai hampir 1,4 kilo nih beratnya ya. Apa kabar di tahun 2025 nih? Sayangnya saya belum cari penelitian ya apakah perbedaan ayam yang dari tahun 2005 sampai sekarang kan berarti sih udah 20 tahun yang lalu ya. Lebih besar apa tidak ya? Bahkan ayam yang siap dijual, siap dipotong itu yang biasanya usianya 56 hari, bahkan beratnya pun sudah berkali-kali lipat lebih banyak ya. Nah, jadi ayam yang kita makan nih sekarang memerlukan waktu kira-kira 48 hari untuk berkembang mencapai ukuran yang bisa dimakan. Nah, bisa aja nih pengaruh suntikan hormon, karena demand-nya kan sekarang mulai lebih banyak ya, yang permintaan untuk ayam ya, untuk dikonsumsi segala macam pasti lebih tinggi dari yang tahun-tahun pada tahun 1900-an ya. Nah, ini yang bikin akhirnya industri makanan berkembang segala macam. Gimana caranya supaya supply dan demand-nya nggak jomplang nih. Makanya ayamnya digedein, dicepetin segala macam ya. Bukannya mau mengkritik, tapi inilah yang menunjukkan kenapa kita nggak dapet nutrisi yang cukup dari makanan yang kita makan ya. Inilah yang kenapa kita itu perlu suplemen. Karena suplemen menyediakan nutrisi yang esensial di dalam tubuh kita untuk mensuplai Tuhan kita masing-masing ya. Nah, kita sekarang masuk ke level yang fondasi nih, level yang paling dasar ya. Ini istilahnya adalah the must have supplements for everyone. Kenapa? Karena ini adalah important, penting, vital importance to human biology ya, untuk kesehatan jangka panjang. Contohnya apa aja? Contohnya mulai yang paling gampang ya. Yang fondasi istilahnya daily supportnya apa yang bisa kita minum setiap hari untuknya ini karena dia important untuk human biology ya. Mulai dari multivitamin, kemudian omega 3 ya. Nah, nanti omega 3 khusus akan dibahas oleh Dr. Silvana ya. Ternyata omega 3 itu lumayan kompleks loh dan bersyukurnya Prodia sekarang sudah punya pemeriksaannya. Jadi nanti kita bisa tes ya gimana level omega 3 kita, apakah suplemen omega 3 yang kita minum itu sudah cukup, sudah bagus, kadarnya bagus di dalam tubuh kita. Nah, kita bisa tes ya. Nah, terus kemudian yang lain lagi apa sih yang masuk sebagai fondasi? Coenzim Q10 ya, CoQ10 ya. Nah, CoQ10 sendiri ini juga bentuknya banyak nih. Ada yang bilangnya ubiquinol, ada yang bilangnya ubiquinon, ada yang bilangnya coenzim Q10 aja. Bedanya apa? Nanti saya akan kupas sedikit di sini ya. Dan yang nggak ketinggalan, yang masuk dalam level fondasi adalah probiotik. Karena kenapa? Karena probiotik ini yang akan bekerja untuk keseimbangan kesehatan pencernaan tubuh kita, ya.
Jadi ada istilahnya, kita itu punya otak itu dua ya, otak yang di atas dan otak yang di bawah ya. Karena ternyata ada kaitannya yang istilahnya gut brain axis ya, GBA, atau mungkin teman-teman sudah pernah dengar. Nah, ternyata dari si gut atau dari pencernaan sendiri itu bisa link kemana? Ke hormonal, ke otak juga tadi sudah disebut juga ke kulit dan ke bagian-bagian tubuh yang lain ya. Nah, jadi saya kasih clue sedikit di sini ya. Ini kalau yang di fondasi multivitamin, multivitamin apa dok yang perlu ya? Nah, kalau teman-teman sudah pernah melakukan pemeriksaan DNA, nah nanti kalau di kan panel nutrigenomik banyak ya sekarang mau dari lab apapun, even Prodia juga punya nih pemeriksaan nutrigenomik. Nah, kalau sudah ada pemeriksaan DNA yang berkaitan dengan nutrisi, nanti kita bisa ngintip nih, tubuh saya itu bisa mengolah dengan baik nutrisi apa sih, vitamin apa sih yang bisa saya olah dengan baik ya. Nah, atau ternyata tubuh saya ternyata ada varian genetiknya, nggak bisa mengolah vitamin dengan baik kalau dosisnya cuma standar, harus perlu dosis yang lebih tinggi. Karena kenapa? Kita kan sudah masuk ke functional medicine di mana kita mau melakukan personalisasi medicine, precision medicine. Jadi kita bisa menggabungkan semuanya ya. Dari hasil labnya kita bisa tes, kemudian dari hasil pemeriksaan DNA-nya juga kita bisa tes. Nah, kalau sudah ada hasilnya nanti teman-teman bisa ngintip. Nah, vitamin apa yang dari hasil pemeriksaan DNA ternyata kita perlu disuplai lebih tinggi ya. Jadi ya udah nanti tinggal lihat dari sana aja. Nah, terus yang kedua, ini kan banyak banget nih suplemen ya di luaran. Ada yang bentuknya apalah segala macam ya. Saya ambil contoh yang paling gampang ya. Nah, waktu tahun 2000, waktu zaman COVID ya, saya pernah membawakan seminar di FIIM itu juga tentang functional test ya, tentang pemeriksaan darah, kita hanya dari hematologi lengkap aja itu bisa melihat ya apakah kita perlu tambahan suplemen multivitamin atau tidak ya, terutama kelompok dari vitamin B ya, the BIS atau vitamin B kompleks ya, dari B1, B2, B6, B9, B12 dan BB yang lain ya. Nah, kalau teman-teman tahu kan kalau vitamin B itu kan masing-masing punya namanya ya. Yang paling gampang deh, yang paling tenar deh vitamin B12 deh paling gampang ya. Nah, kalau vitamin B12 saya nggak sebut merek di sini ya. Nah, kalau teman-teman lihat dari ingredientnya, ada yang tulisannya cyanocobalamin, ada yang tulisannya meticobalamin. Nah, yang baik nih seperti apa? Ternyata multivitamin yang paling bagus adalah kita cari yang bentuk aktif. Ibaratnya gini, ibaratnya kita lapar. Kalau lapar, dikasih nasi atau dikasih beras. Kalau dikasih beras kan harus dicuci dulu, nunggu dulu, dimasak dulu, udah dingin baru bisa dimakan. Ada prosesnya. Tetapi kalau pas lapar dikasih nasi kan bisa langsung dipakai, langsung dimakan. Nah, sama. Vitamin juga seperti itu, bentuknya aktif atau tidak. Kalau bentuknya tidak aktif, dia selain mengalami proses pemecahan di dalam lambung kita, juga ada proses pemecahan lagi di liver kita, ya. Makanya suka dengar nggak nih? Jangan minum suplemen banyak-banyak, nanti fungsi livernya jelek. Nah, kalau minum suplemen yang bentuknya tidak aktif dan ada masalah di pemecahan fungsi liver dan sistem detoksifikasi, bisa jadi hal itu terjadi. Tetapi pada saat kita memastikan suplemen yang kita minum hanya yang kita butuhkan dan bentuknya sudah aktif, hal itu bisa dihindari teman-teman ya. Jadi selalu bentuk aktifnya, contohnya tadi B12 kan cyanocobalamin. Itu dia memerlukan proses pemecahan lumayan panjang di liver kita ya. Belum lagi kalau bicara dosis, mungkin kalau dosisnya dibilang yang 5.000, tapi karena sudah diolahnya bla 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 segala macam, yang keterimanya di dalam tubuh kita cuma 1.000 gitu ya. Nah, tetapi kalau kita minum suplemen yang bentuknya aktif, bentuk aktif dari B12 adalah metikobalamin ya. Nah, metikobalamin itu ibaratnya nasi, begitu lapar dimakan. Begitu kita minum itu langsung dipakai sama tubuh kita ya. Jadi cari yang metikobalamin kalau untuk B12 ya. Terus kemudian yang terkenal lagi apa nih? Si B9 atau folic acid ya. Folic acid bentuknya tidak aktif.
tetapi yang aktif adalah MTHF atau metilfolate ya. Nah, jadi cari metikobalamin, metilfolate, terus kalau B6 itu bentuk aktifnya adalah piridoksal 5 fosfat ya, P5P. Jadi, pemilihan bentuk aktif itu harus kita lihat benar-benar. Yang kedua, apa? Dosis ya. Jangan terpaku dengan harga murah ya. Jangan terpaku dengan minumnya cuma sehari sekali ya. Nah, karena tubuh kita unik, apalagi kalau memang diperlukannya lebih, itu kita harus hitung dosisnya, lihat ya. Kayak contohnya nih omega 3 ya. Omega 3 itu banyak banget pasarannya di luar ya. Yang perlu kita intip apa? Yang perlu kita intip adalah isinya. Berapa dosis EPA-nya, eikosa pantotenic acid-nya berapa miligram? Berapa dosis DHA-nya, deoksiribonukleik acid-nya berapa miligram ya? Nah, karena hanya dosis-dosis tertentu EPA di atas 500 miligram yang bisa menjalankan fungsi selular repair. Kalau dosisnya di bawah 500 miligram itu mungkin cuma hanya melumasi saja, tetapi kalau untuk fungsi selular repairnya belum dapat ya. Jadi makanya kita mesti memperhatikan selain bentuk aktif dan juga dosis. Coenzim Q10 yang paling bagus penyerapannya adalah yang nol. Ubiquinol ya. Jadi carinya yang ubiquinol bukan yang ubiquinon ya. Nah, kalau probiotik gimana cara carinya? Ibaratnya gini, nggak ada kamu nggak rame. The more the merrier. Semakin tinggi si strainnya banyak strain itu jenis probiotiknya ya. Semakin tinggi strainnya dan koloninya atau CFU colony form unitnya semakin banyak, itu akan semakin baik. Karena kenapa? Jumlah probiotik di dalam tubuh kita itu ratusan ribu jenis ya. Kalau cuma dikasih satu dua macam doang ya nggak akan bisa berhasil memberikan eh, apa namanya preventif terhadap penyakit ya. Nah, seperti itu. Oke, dari fondasi kita mau naik ke yang level yang di tengah atau level personalization level. Nah, ini ibaratnya apa? Ini nih gabungin dari semua nutrien spesifik untuk your personal medical history dan berkaitan dengan kebutuhan kesehatannya. Jadi contohnya nih, ini adalah the right supplement for the right condition ya. Karena kenapa? Untuk membantu mencegah penyakit yang mungkin menyerang kita. Jadi kan fondasinya dasarnya udah bagus, baru kita lihat yang di tengah ya. Nah, yang di tengah ini disesuaikan dengan kondisi kesehatan kita ya. Apakah ada HbA1c-nya udah mulai bergerak ke kanan nih, biarpun masih dalam batas normal ya, tapi udah shift to the right ya. Nah, kalau nggak dijaga bisa jadi nanti malah jadi prediabetes gitu ya. Nah, kemudian tensinya seiring usia kok tambah naik, ada hipertensi atau bahkan ada penyakit-penyakit yang lain ya, gangguan tidur, artritis, kesehatan tulang, kok ini mata ya sudah di atas 40 tahun udah mulai cari-cari kacamata baca segala macam ya, memori dan fokus juga ya. Nah, jadi kalau di level yang di tengah itu selalu kita melihat dan ini terukur. Terukurnya gimana? Nanti di belakang saya akan kasih slide ya tentang bagaimana interaksi antara obat-obatan dengan suplemen. Jadi kenapa kalau kita minum obat tertentu untuk penyakit-penyakit ini perlu didampingi suplemen karena ternyata ada namanya nutrient depletion by drugs ya. Nanti kita akan bahas di belakang. Nah, jadi yang personal ini kalau saya biasanya saya akan melihat kita kasih dulu selama 3 bulan. Kalau yang namanya fondasi kan daily support, you can take it every day ya. Tetapi kalau yang untuk di tengah ini kita sesuaikan dari jenis, dari dosis, dari kondisi kesehatan ya. Parameternya bisa simptomatik, bisa parameter dari lab juga ya untuk menentukan dosisnya segala macam ya. Nah, contohnya nih, ada beberapa contoh kondisi ya. Nah, misalnya kayak tadi diabetes ya. Kalau ada diabetes, sebenarnya suplemen apa sih yang alami ya? Oh, ternyata kalau untuk diabetes itu suplemennya ada Gymnema, ada fenugreek, ada berberin, bitter melon, chromium ya. Ternyata si suplemen dengan ingredients ini dia juga bekerja sebagai antidiabetik oral. Dia mencegah naiknya insulin, membantu proses metabolisme gula, segala macam ya. Jadi
nggak selalu harus pakai metformin. Apalagi kalau kondisinya si diabetesnya belum diabetes beneran nih, baru prediabetes segala macam ya. Jadi kita bisa consider nih suplemen apa aja ya. Terus kemudian kalau kondisinya ada high blood pressure ya, apa sih bahan alami yang bisa masuk ya? Mulai dari jus beetroot ya, tadi di video tuh Dokter Widya ngajarin tuh cara bikinnya jus beet ya, ternyata enak loh ya. Nah, kemudian juga ternyata grapeseed extract. Nah, grapeseed extract ini kan ekstrak biji anggur ya. Nah, ini juga bisa untuk mengendalikan si tensi ya, garlic, hawthorn berries, resveratrol juga ya. Nah, karena resveratrol ini kan juga ada di dalam grapeseed ya. Nah, terus kalau kalau artritis ya, sakit-sakit sendi, apa sih contoh suplemennya? Chondroitin, Boswellia serrata ya. Nah, ini Boswellia juga dia termasuk anti ini juga anti nyeri juga ya. Nah, Boswellia serrata itu menyan ya, kemenyan India. Nah, dia punya bahan aktifnya itu bisa untuk relief pain ya. Kemudian juga kolagen ya, bisa dari kolagen ikan ya, kan sekarang banyak ya kolagennya terutama yang type 2 ya, kalau yang untuk joint ya. Kemudian kurkumin juga Indonesia nih banyak banget kunyitnya ya. Nah, tetapi si kunyit seperti apa sih? Ekstrak turmeric seperti apa yang bagus? Ternyata yang mengandung biokurkuminoid di atas 98% itu yang baru bisa bersifat sebagai pengobatan ya. Nah, MSM juga ya teman-teman udah sering dengar ya, dia juga kan ada anti pain-nya juga ya untuk artritis. Nah, kalau untuk tidur, oh ternyata banyak ya magnesium, terutama magnesium glycinate ya. Tart cherry extract, lavender. Nah, ini ada tehnya nih, lavender ya. Dokter G pernah kasih saya teh lavender, enak banget loh. Dokter G, thank you loh teh lavendernya bikin tidurnya nyenyak ya. Nah, theanin ya, theanin ini adalah ekstrak dari green tea ya. Nah, ini juga bisa white tea sih lebih ke arah white tea ya. Nah, valerian root juga ternyata juga bisa membantu untuk tidur ya. Nah, ini sering dipakai nih campuran-campuran ini sering dipakai untuk suplemen untuk membantu kita tidur ya. Jadi kalau kita cari suplemen untuk membantu tidur nggak cuma sekedar melatonin ya. Kalau melatonin kan lebih ke arah hormon untuk membantu kita tidur ya, tetapi juga efek anti-agingnya, efek anti-kansernya luar biasa kalau melatonin ya bagus banget gitu ya. Nah, opsi lain di luar melatonin adalah ini ya. Terus kemudian untuk bone health. Nah, ada kalsium, ada vitamin D, dan ada vitamin K tuh ya. Kalau untuk liver apa aja ini yang paling bagus nih? S-adenilmetionin, SAMe ya. Tapi harganya juga bagus ya. Nah, kemudian ada milk thistle, ada lecithin, dan fosfolipids ya. Ini akan sangat membantu kesehatan liver kita ya. Nah, kalau untuk memori dan fokus, oh memori dan fokus ini ada golongan beri-berian ya. Kombinasi dari kafein sama teanin juga akan membuat memori kita lebih baik ya. Vitamin B kompleks juga akan membantu untuk memori dan fokus serta asetil L-karnitin ya. Ternyata dia juga bekerjanya nggak cuma sekadar memberikan ATP, kemudian juga meningkatkan kinerja kita, memberikan untuk proses detoksifikasi. Ternyata untuk memori juga sangat-sangat bagus ya. Nah, terus contoh yang untuk kesehatan mata dari lutein, zeaxanthin ya. Ternyata omega 3 fatty acid terutama yang tinggi DHA ini juga bagus untuk kesehatan mata kita ya. Jadi golongan yang di sini ini adalah yang bisa kita consider untuk diberikan bila kita ada kondisi kesehatan tertentu. Jadi masuknya udah di level yang kedua nih, yang personalisasi ya. Nah, bagaimana dengan level yang optimization level? Jadi ini ibaratnya nih ekstra suplemen yang benar-benar really take care your health to the next level ya atau di optimal level. Nah, jadi ini perlu diingat teman-teman. Ini suplemen yang masuk kategori optimal ini untuk mengoptimalkan suplemen lain yang sudah diingat sudah diminum ya. Jadi ibaratnya gini, kalau fondasinya udah bagus, suplemen yang personalisasinya udah bagus, biar tetap kita dalam kondisi tip-top condition baru ini yang diminum ya. Jadi ibaratnya gini, kalau kita lihat kue tart ya,
Kue tart ini kan pasti ada base kuenya, kemudian di tengah itu ada krimnya segala macam. Nah, di luarnya supaya penampilan kuenya indah kan ada icing icing krim ya yang nanti bisa dibikin, bisa dibentuk di model segala macam. Nah, si level suplemen yang berada di atas, contohnya ekstrak vitamin C yang dosisnya lebih tinggi lagi, yang high dose ya. Nah, kemudian juga bromelain ekstrak dan ini NAD resveratrol ini sudah masuk di kaitan si level suplemen yang paling atas. Tapi ada tapinya, ini baru bisa bekerja kalau memang yang bawahnya sudah bagus. Jadi kalau ucruk-ucruk langsung datang mau minum NAD sedangkan di bawahnya masih banyak yang bocor-bocor segala macam, ya hasilnya kan kurang optimal gitu. Makanya kenapa kita sebagai dokter kalsianal pada saat menyarankan pasien kita untuk minum suplemen itu selalu melihat dulu ya, nggak langsung nih dikasih NAD, NMN ya. Kita lihat dulu nih fondasinya seperti apa, udah bagus. Kalau ternyata datangnya udah bagus, udah terbiasa nih minum, terus dicek juga vitamin D-nya sudah bagus, kemudian juga untuk penyakit-penyakit ya sudah bisa dicegah, prevensinya sudah jalan. Nah, baru kita masuk ke bagian yang ini dia ya. Untuk apa? Untuk cellular repair ya. Biar kita mau agingnya bagus ya. Jadi aging gracefully ya. Nah, ini saya mau bagi sedikit ya. Jadi tadi kan bahas tentang personalisasi level yang di tengah. Kalau level yang di tengah ini kan berarti udah ada penyakit tertentu yang mau kita prevent. Nah, ternyata kita bisa mendampingi ya. Kita bisa mendampingi karena gini. Ini ada 4 slide ya. Ini sudah kami dapat ya, saya terus teman-teman yang lain juga dapat. Waktu itu kita ikut eh, kursus ya di Singapura. Ini 1 minggu dan pakai ujian ya. Nah, ini ada di DNA Live ya. Ini ada listnya obat-obat jenis obat-obat tertentu yang ternyata dari hasil interaksinya bisa bikin nutrien defisiensi serta memberikan potensial health problem ya. Contohnya apa? Nih, ini paling paling sering nih ya. Antacid atau ulcer medication. Nih, contoh obat-obatnya ya. Ternyata ini obat mah magnesium dan aluminium itu kan ada di dalam obat mah ya antasida, kemudian golongan PPI. Ternyata dari dua golongan ini bisa bikin nutrien defisiensi ini loh yang pada hilang, ya. Ini yang pada hilang. Kalau misalnya kita minum obat mah, kemudian ini yang udah mulai hilang. Sorry, saya keselak, saya mesti minum dulu ya. Nah, potensial health problem yang mungkin bisa timbul seperti ini. Coba. Dokter Katnya terlalu semangat. Take your time, dok. Iya bener nih, keseringan ngomong jadi tiba-tiba keselak maklum lah ya, sudah mulai berkurang. Nah jadi kalau kebanyakan minum antacid ternyata bisa menurunkan vitamin B12, menurunkan asam folat, bahkan menurunkan vitamin D. Nah potensial health problemsnya ini yang keluar. Jadi kalau misalnya kita harus minum jenis obat-obatan ini dari golongan antasid, dari golongan antibiotik, dari golongan kolesterol, kita lihat potensial health problem yang mungkin timbul apa dan kita dampingi ya. Jadi functional medicine itu bukannya anti obat, tetap kita memberikan obat kalau memang diperlukan. Tetapi ada ilmunya bagaimana caranya supaya tidak timbul drug induced disease, tidak timbul penyakit baru yang disebabkan karena minum obat-obatan tertentu. Nah,
Paling banyak ini contoh dari kolesterol drugs ya. Ini saya tidak sebutkan ya. Nanti kalian nanti teman-teman bisa baca karena slide-nya akan saya bagikan ya. Ternyata ini bisa menurunkan kadar koenzim Q10. Dan tadi kita ingat koenzim Q10 itu masuknya di bagian apa? Di bagian yang fondasi, yang awal. Jadi, nah nanti mulai ya. Mulai hari ini, masukkan koenzim Q10 ke dalam list suplemen kita, terutama yang golongannya adalah ubiquinol, yang bentuk paling aktif ya. Karena kenapa? Dia akan mencegah timbulnya kardiovaskular problem, nggak akan bikin imun kita gampang lemah ya, serta energinya juga akan tetap baik ya. Jadi yang saya perhatikan di pasien-pasien saya yang memang sudah datang ke saya sudah sudah dalam kondisi sudah pernah pasang ring dan dikasih sama dokter jantungnya obat-obatan tertentu ya saya akan dampingin dengan suplemen tertentu ya saya lihat dengan kondisi obatnya sambil juga dikasih insight saya biasanya kasih ini list ini ya ke pasien-pasien saya supaya nih lihat pada saat minum ini, jangan lupa ini nanti diminum supaya tidak timbul drug induced disease-nya. Nah, ini golongan dari hormonal ya, female hormone, pil KB ya. Ternyata pil KB juga bisa menimbulkan nutrisi depresi dari ini ya. Ini rata-rata di vitamin B ya. Vitamin B kan kalau folic acid juga kan B9 ya. B6 juga turun ya. Ini potensial health problemnya. Jadi buat pasien-pasien kita atau misalnya dari teman-teman ada yang minum oral kontrasepsi ya. Nah, ini harus kita dampingi, kita tambahin suplemen harian ya dengan seperti ini ya. Nah, ini golongan obat antikonvulsan. Contohnya obatnya ini biarpun jarang ya datang ke kita, tapi kalau misalnya ada ya dampingi dengan ini ya. Kemudian juga antiinflamasi ini yang paling sering ya. Termasuk golongan steroid, NSAID, bahkan pengencer darah nih aspirin segala macam ya. Nutrien defisiensinya ada seperti ini ya. Bahkan teman-teman bisa cek ya. Ada satu situs namanya mytafin.com. Nanti abis ini saya akan ketik ya nama websitenya ya. Itu teman-teman bisa masukin obat-obat teman-teman. Kemudian nanti akan keluar nutrien defisiensinya apa dan potensial health problemsnya apa ya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri ya. Selama obatnya memang sudah diteliti dan ada di listnya nanti akan keluar. Kalau misalnya obatnya yang teman-teman masukin nggak keluar namanya, berarti teman-teman harus cari nama generiknya nanti baru itu yang dimasukin ya. Nah, jadi ini nanti sangat membantu. Ya, ini golongan obat-obatan sorry kardiovaskular ya. Jadi obat darah tinggi, S inhibitor, beta blocker ya ternyata rata-rata larinya koenzim Q10 ya. Ini rata-rata yang digerus adalah justru level fondasi. Jadi teman-teman bisa bayangin kalau kita murni terus-terusan sudah ada penyakit tertentu minum obat-obatan yang di list ini tanpa didampingi dengan suplemen ini loh yang keluar gampang banget sakit, kardiovaskular problem, capek, anemia, depresi itu juga banyak ya. Nah, justru makanya kita harus dampingi ya. Jadi tetap upgrade keilmuan teman-teman, banyak baca ya. Karena kenapa? Karena ini semuanya sudah ada researchnya ya. Rajin-rajin buka-buka Google Scholar, baca-baca jurnal dari sana itu juga sangat membantu ya. Nah, jadi ini ada 3 langkah untuk memilih regimen Anda ya. Kita itu kayak naik tangga. Naik tangga kan nggak bisa loncat langsung tiga-tiga ya, harus satu persatu. Nah, kita pun sama pada saat kita mau menentukan yang basic dulu deh, yang foundation dulu ya. Coba dulu aja, coba dulu dari 2 macam. Kalau oke, baru naikin nanti dari ke 3 macam ya. Jadi selalu coba dulu, nggak usah langsung sekalian. Kalau udah biasa bisa langsung banyak ya 4 macam segala macam itu yang level satunya yang level fondasi. Tapi kalau misalnya sudah oke, baru nanti kita akan masuk yang kedua. Yang kedua ini adalah level yang di tengah. Jadi ini hanya kenapa namanya naik tangga buat yang ketinggi itu kan perlu waktunya singkat ya.
cukup nanti sekitar 3 bulan segala macam. Kalau penyakitnya sudah mulai bagus, sudah mulai bisa diprevensi, nah itu baru kita consider untuk ngambil ke yang level yang optimal ya supaya apa? Supaya kita tetap nanti pun pada saat kita usianya bertambah, kita sudah punya cucu, kita bisa main sama cucu kita bisa lari-larian dengan cucu kita. Nggak cuma sekedar duduk di kursi, cucunya lari cuma bilang, awas jatuh gitu ya. Tapi kita juga ikut lari dengan cucu kita ya. Karena kenapa? Pada saat kondisi kita sudah di dalam level yang optimal, itu agingnya, anti-agingnya sudah dapat dan kita akan menumbuh dengan bagus ya. Nah, take home message-nya apa? Minum suplemen itu ibaratnya investasi ke diri sendiri. Namanya juga investasi. Sebelum investasi kan kita research dulu ya. Jadi kita lakukan dulu research sebelum membeli suplemen ya. Dari kualitasnya, dari dosisnya, dari bentuk aktifnya ya. Jadi jangan tergiur dengan harga murah ya. Karena banyak jenis suplemen yang ditawarkan di pasaran. Tapi pastikan keaslian dan kualitas dari suplemen tersebut. Dan yang paling penting, pilih yang mengandung bahan aktif yang langsung dapat diserap oleh tubuh. Jangan tergiur dengan harga murah dan yang tidak jelas kandungan isinya ya. Baik itu saja sharing dari saya pada siang hari ini. Silakan nanti kalau mau yang bertanya tulis dulu di kolom chat ya. Nanti kita akan ada sesi Q&A di akhir. Oh ya, by the way, Prodia ngasih voucher lumayan banyak ya teman-teman. Jadi yang penting syaratnya satu, isi dulu link absensi yang ada di kolom chat ya, supaya nanti Prodia bisa langsung kirimin kode vouchernya ke email teman-teman. Baik, terima kasih Dokter Ji. Saya kembalikan ke MC.